Jadi apa yang kita putuskan bersama itu kita harus junjung tinggi. Nah, kemudian di pihak kedua bahwa perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak menemukan orang yang menggunakan istilah itu dalam proses mempengaruhi untuk sebuah kepentingan, berarti dia tidak menempatkan, itu menurut saya, berarti dia tidak menempatkan falsafah ini di atas tokoh-tokoh adat ini sudah selalu menyuarakan, tapi dia tidak yang disuarakan itu bukan sebuah dia hanya menyuarakan bahwa penting, tetapi tidak pernah disuarakan kenapa penting. Mesakada di Potuwo, kalau bahasa mesakada di Potuwo, pantangkada di Pomate. Kayaknya ini istilah ini bukan cuman kita di masyarakat Kabupaten Mamasa, secara khusus di Kabupaten Pitulunga Salu, kayaknya di Toraja juga itu kayak sama dengan ini istilahnya. Tapi tentunya ini maksud kalimat ini yang saya pahami, yang saya dengarkan dari orang-orang tua, ini merupakan istilah yang dihasilkan berasal dari nenek moyang kita, atau setidaknya saya bisa katakan bahwa istilah ini muncul dalam bagaimana orang-orang tua kita atau orang-orang tua kita itu dalam menyikapi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam bermasyarakat. Tapi menarik ketika saya ditanyakan seperti ini, karena memang ini juga menjadi sebuah kalimat yang saya anggap pengkajiannya terlalu dalam dan tinggi. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan itu, ya saya kira itu adalah kalimat atau istilah yang diturun-temurunkan oleh orang tua kita. Jadi kalau saya memahami ini, kita tidak bisa menggabungkan dua kalimat ini dalam memahami dan menerapkannya di dalam masyarakat, apalagi konteks sekarang. Jadi Mesakada di Potubo itu satu tempat, dan Pantangkada di Pomate itu juga satu artinya kalau saya mau memahami itu, saya harus terjemahkan dua bagian ini, saya bagi dua. Jadi Mesakada di Potubo itu yang saya bisa pahami sampai sekarang ini, cara dan kemampuan saya mengkaji itu dan memasukkan di dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu bahwa memang Mesakada itu atau sependapat itulah yang selalu ingin dicapai dalam setiap musyawarah mufakat, kata sepakat. Nah, kemudian Pantangkada itu di Pomate itu menjelaskan bahwa ketika orang terjadi artinya Pantangkada dalam artian memimpin dirinya masing-masing, ya apalagi kalau kekacauan, cekcok, perselisihan, Pantangkada, maka itu akan menghasilkan kekacauan, kehancuran, atau di Pomate. Jadi di Pomate dalam artian dia akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik dalam masyarakat. Itu yang saya pahami. Karena kalau ini digabungkan pasti akan kocak bagaimana memahaminya, karena tentunya orang itu, kalau misalkan kita bermusyawarah, terus di dalam musyawarah itu kan pasti Pantangkada atau dalam masyarakat itu pasti Pantangkada, karena orang akan masing-masing punya persepsi dan cara pandang, cara berpikir yang beda-beda. Nah, jadi yang saya pahami maknanya ini setelah saya coba
jabarkan seperti ini. Jadi maknanya adalah ada dua paham yang selalu seimbang di dalam masyarakat itu. Bahwa satu adalah menjunjung tinggi yang namanya hasil keputusan, yaitu hasil keputusan dalam permusyawaratan masyarakat itu, atau ya bisa dipahami seperti itu. Jadi apa yang kita putuskan bersama itu kita harus junjung tinggi. Nah, kemudian di pihak kedua bahwa perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak menemukan solusi, maka itu akan menghasilkan sebuah masalah. Untuk memahami istilah ini, kita tentunya sangat didukung dengan sejarah, di mana kita pahami bahwa sejarah, khususnya Pitu Ulu Nasalu, itu sudah lengkap dengan gelaran-gelarannya. Bahkan Mambi itu sebagai lantang kada nenek, diistilahkan sebagai tempat musyawarah. Artinya bahwa nenek moyang kita itu memang menjunjung tinggi yang namanya musyawarah. Jadi memang ada setiap ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan, ya pasti dimusyawarahkan. Setiap ada sesuatu yang menjadi masalah atau perlu dimusyawarahkan, itu pasti dimusyawarahkan. Nah, yang saya pahami, yang saya bisa dapatkan, yang selalu saya dengar dari orang tua, kata orang tua kita itu ketika dia sudah menyepakati sesuatu, itu sudah menjadi sebuah ketentuan yang mutlak dan tinggi nilainya. Karena siapa saja yang berani melanggar hasil musyawarah itu biasanya diyakini oleh orang-orang yang saya paham, ya, yang saya lihat dan saya dengarkan, bahwa itu akan menjadikan dia akan mendatangkan malapetaka untuk dirinya. Dan seperti itulah kemungkinan kita memahami ketika kita keluar dari kata sepakat dan menginjak-injak kata sepakat itu, maka jelas dipomate. Jadi artinya itu terjadi malapetaka untuk dirinya. Nah, jadi itu yang bisa orang yang tidak menjunjung tinggi kata sepakat itu. Jadi memahami istilah ini memang sangat, ya. Jadi setelah saya bisa pahami seperti itu, maka saya simpulkan bahwa ini masih sangat relevan dengan kondisi kita. Sekalipun begini, dulunya itu kan sistem tomatua, hampir dikatakan hampir mirip dengan sistem kerajaan. Jadi hampir kebijakan itu banyak di mutlak di tomatua atau ini. Nah, sekarang kan demokrasi. Nah, justru dengan demokrasi ini yang mana semua orang dihargai sama haknya dalam bersuara, istilah ini sangat dibutuhkan. Nilai-nilai ini yang perlu dibutuhkan, yaitu mesakada di Potuo. Dengan kondisi sekarang ini, ya saya bisa menyimpulkan bahwa ini masih diterapkan. Jadi ada kelompok masyarakat yang masih menerapkan itu, sudah masih menjunjung tinggi itu. Tetapi kebanyakan yang ada sekarang ini menurut saya, penglihatan saya, karena apa yang saya dapatkan di lapangan dalam lingkungan bergaul saya, yang saya dapatkan bahwa masyarakat kita tidak paham istilah ini. Kenapa? Karena jarang dikaji, jarang dikomunikasikan. Ya kita hanya mengenal, tetapi kita hanya mengenal kalimat itu saja, tetapi tidak memahami
hubungannya dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, saya katakan seperti ini karena justru banyak kesepakatan yang kita sudah putuskan bersama, banyak yang berupaya untuk menginjak-injak keputusan itu. Jadi itulah makanya ya banyak hal-hal yang tidak baik terjadi karena kita selain daripada yang mengupayakan keputusan itu cenderung tidak lebih cenderung mementingkan diri sendiri, dalam artian tidak bijak, yang menang itu memang tidak ada kebijakan, tidak bijak, dan orang yang taruhlah kalah dalam pemaparan pendapatnya atau perjuangan pendapatnya, itu juga yang tidak menerima hasil keputusan itu. Nah, jadi ini saya katakan begitu karena itulah perbedaan orang-orang tua dulu dengan orang-orang zaman sekarang. Jadi zaman sekarang ini dulu hampir orang-orang tua itu ditokohkan dan apa yang dia katakan itu sangat dianggap bijak. Tapi orang tua dulu itu betul-betul dia menempatkan diri sebijak mungkin dalam mengambil keputusan. Sekarang sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan kita itu adalah mengenal baik itu prinsip mak podokau dalam artian egois. Nah, egois ini kan banyak muncul karena perilaku dan lingkungan. Sama dengan misalkan sekarang orang sudah banyak main HP, itu lebih cenderung ada ya dari yang saya dengarkan dari penjelasan utamanya di YouTube, bahwa kecenderungan orang sekarang kan fun sendiri. Saya katakan bahwa orang yang menggunakan istilah itu dalam proses mempengaruhi untuk sebuah kepentingan, berarti dia tidak menempatkan, itu menurut saya, berarti dia tidak menempatkan falsafah ini di atas keputusan. Jadi dia tempatkan di dalam proses mencapai keputusan. Ketika seseorang atau apalagi tokoh menempatkan istilah ini, menggunakan istilah ini dalam sebuah proses mencapai keputusan atau yang terpilih atau yang diputuskan, maka hal ini akan tidak mempan dan kita betul-betul membawa nilai ini menjadi tidak bernilai. Tetapi kalau orang itu tidak mengucapkan tidak mengucapkan kalimat itu dalam proses dia kampanye atau dalam proses dia mempengaruhi orang lain dalam rapat dia memposisikan kata itu di atas, nanti itu akan dikatakan setelah hasil keputusan, maka saya jempol. Orang itu pasti adalah orang yang memahami bagaimana nilai-nilai orang tua kita dulu itu dalam menanggapi sebuah hasil permusyawaratan. Iya. Mungkin saya akan menjelaskan, saya akan coba keluarkan saja apa yang saya di dalam setelah mendengarkan pertanyaan itu. Jadi kemungkinan tidak langsung menjawab pertanyaan, tetapi saya akan menjabarkan dari pertanyaan yang muncul, karena yang langsung terbenak di kepala saya, bagaimana ini bisa, yang akan perlu dikembangkan ke depan adalah, atau yang perlu kalau bagi pendidik atau orang-orang yang berpengaruh, bagaimana menanamkan, bagaimana menghubungkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang jika dikatakan ini banyak tidak digunakan, ya mungkin wajar karena memang mungkin tidak pernah ada semacam pengkajian
atau proses pembelajaran kepada generasi bahwa kata atau kalimat mesakara di potubo, pantankara di pomati itu adalah sebuah sebuah kemodernan atau sebuah nilai yang sangat tinggi nilainya. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh generasi milenial sekarang, nilainya. Jadi contohnya, ketika seorang sekarang ini memahami bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu suara terbanyak, itulah yang kita sepakati bersama. Maka ya itulah yang kita junjung tinggi. Jadi yang pertama memang kita memahami secara bersama-sama dulu, dan tentunya mungkin teman-teman yang lain ya hanya mendengar itu sebagai sebuah kata yang sepintas lalu dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi perlu ada pengkajian pemahaman dulu, dan saran saya bagi generasi muda, tingkatkan kajian-kajian untuk kajian-kajian nilai-nilai dan filosofi-filosofi yang ada di daerah kita. Itu perlu. Dan undang orang-orang yang bisa dianggap bisa membuka dan bisa mempertemukan kita dengan dunia dulu dengan dunia sekarang. Karena ketika kita tidak menemukan hubungan antara yang dulu dan sekarang, maka pasti seolah-olah kata ini tidak relevan dengan sekarang. Iya. Tetapi ketika kita sudah menemukan nilai itu, dan utamanya kita mau menerima, kita mau mewarisi itu, maka Anda atau teman-teman atau adinda-adinda yang kita ini yang ada sekarang akan menjadi orang yang bijak, akan menjadi orang yang berkarakter dan apa istilahnya, memiliki nilai dalam bermasyarakat. Nah, contoh kalau kenapa saya katakan bernilai, contoh orang yang tidak bernilai, contohnya dalam sebuah organisasi, orang yang tidak bernilai itu, Dinda, kalau menurut saya sudah diputuskan dalam suatu proses. Kan proses itu sudah disepakati bahwa akan begini prosesnya untuk mencapai sebuah keputusan. Nah, setelah hasil keputusannya seperti ini, dia tidak menerima, bahkan dia demo. Maka pada saat orang mendemo hasil keputusan itu, mendemo dalam artian betul-betul dia tidak mau menerima, kan ada juga proses yang masih diberikan oleh sebuah proses itu, ya mungkin akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya sebelum diputuskan. Nah, tapi setelah semuanya final dan orang itu tetap mendemo dan tidak setuju, tidak menjunjung tinggi, maka orang itu pasti dikatakan dia tidak mewarisi ini, jiwa besarnya ini, mesakari di potu pantangkari pemati. Dan dia akan terkucilkan. Dan dia akan orang-orang seperti ini akan menjadi tertawaan orang karena dalam artian karena ya bayangkan kalau kita sudah memutuskan dan sudah disepakati. Harapan saya perlu ada sebuah mata pelajaran berbasis karakter, khususnya nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang tentunya sudah disimpulkan dalam Pancasila itu. Tetapi ketika kita masuk di dalam taruhlah lingkup Kabupaten Mamasa, maka saya harapkan di Kabupaten Mamasa itu ada sebuah pendidikan seperti jadi ada sebuah pendidikan yang membawa generasi itu memiliki karakter budaya setempat. Karena dari situ, jadi bukan pendidikan yang saya maksud ini adalah nilai-nilai luhur itu. Yang saya tertarik, pernah kami adakan LDK itu, salah satu materi LDK-nya itu nilai luhur.
Jadi ini menjadi kewajiban, bahan wajib dalam lingkungan misalnya Kabupaten Mamasa. Itu kayak muatan lokal ya? Yes, muatan lokal. Mengangkut kearifan lokal, Yes. nilai-nilai kebudayaan. Dan membuat simulasi kenapa ini penting. Simulasi itu ya. Jadi perlu ada simulasi. Maksud saya simulasi karena generasi sekarang atau memang salah satu metode pendidikan itu orang akan lebih cepat memahami dan langsung masuk di alam bawah sadarnya ketika semua panca inderanya itu merasakan. Maka diperlukanlah yang namanya laboratorium. Tapi karena ini berhubungan dengan sosial, maka laboratoriumnya itu adalah kehidupan sosial. Jadi bagaimana dalam cara pendidikan itu, tentunya ada caranya supaya dalam bersosialisasi anak-anak siswa-siswa itu atau generasi-generasi itu dikumpul dalam sebuah komunitas sosial dan bagaimana ilmu itu diterapkan, dipaparkan, dan diaplikasikan dalam mencapai program pembelajaran itu ya akan terjadi kerjasama antara pemerintah dan tokoh-tokoh adat, pemangku adat karena tentunya sumber dari nilai-nilai luhur yang diharapkan itu akan salah satu informan atau sumber itu dari adat. Tokoh adat ini sudah selalu menyuarakan, tetapi dia tidak yang disuarakan itu bukan sebuah dia hanya menyuarakan bahwa penting, tetapi tidak pernah disuarakan kenapa penting. Tidak pernah memberikan pemahaman. Iya, dalam artian tidak ada terjadi proses pembelajaran, tidak ada. Jadi hanya menginformasikan, menyampaikan saja dalam bentuk lisan. Jadi harapannya